Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita sekarang ada di sesi tanya jawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kirimkan ke aku melalui WA, melalui LinkedIn, melalui DM IG, melalui kolom komentar gitu ya. Nih aku mau pilih dulu ya pertanyaan mana nih yang kita diskusiin bareng yuk. Tadi aku udah ngeliat ada pertanyaan bagus. Mana ya? Aku pilih dari Google Form kali ya. Kak, kenapa orang yang ada di dalam satu jabatan kok bisa memiliki gaji yang beda? Apakah itu jadi alasan kenapa kita tidak boleh share pengalaman apa nih? Tidak boleh share berapa benefit yang kita peroleh per bulan. Makasih ya kak. Oke, sip teman-teman. Adakah di sini yang memiliki pertanyaan yang sama? Kenapa orang ya dengan posisi yang sama dalam satu perusahaan? Ini nggak nyebut ya tadi di satu perusahaan apa enggak? Kita bahas satu perusahaan. Kok bisa sih jabatannya sama, kok benefitnya beda ya gitu ya, kok bisa sih? Pernahkah teman-teman menanyakan ini pada diri sendiri, atau udah pernah ditanyakan langsung ke perusahaannya, atau mungkin pernah browsing? Yuk kita bahas bareng ya teman-teman. Aku jawabnya mundur dulu. Iya, buat siapa tadi yang memberikan pertanyaan, bahwa memang benar. Kenapa, salah satu alasan kenapa kok kita nggak boleh share ya terkait dengan gaji kita berapa, khususnya gaji ya, aku ngomong benefit yang lain, gaji kita per bulan berapa ke teman, bahkan itu teman yang satu level dengan kita, adalah takutnya nanti ada kecemburuan dan lain-lain yang nanti akhirnya membuat pekerjaan itu tidak fokus seperti itu. Karena ibaratnya aku loh kerjanya udah kayak gini, dia cuma gini aja kok, dan lain-lain lah kan. Fakta yang belum muncul itu kan memunculkan dugaan. Nah, jumlah dugaan yang mungkin muncul di kepala itu kan banyak. Nah, takutnya nanti malah jadi nggak fokus dalam bekerja. Bisa dialami orang atau mungkin dialami kita. Malah kita mikirin tuh, kok dia bisa gini-gini. Nah, gitu ya. Jadi itu alasan kenapa kita kok nggak usah lah kepo atau nge-share, kecuali memang udah best friend. Amat best friend itu pun juga sebenarnya sih nggak bagus ya gitu. Nah, sekarang orang ada di tahap yang sama, ada di suatu level yang sama dalam satu perusahaan. Aku ngomongnya gitu aja deh, di satu perusahaan kok bisa sih bawa pulang benefit yang beda? Ada banyak faktor teman-teman, mungkin teman-teman nanti bisa browsing. Yang jelas nomor satu adalah tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan orang satu dengan yang lain itu beda. Ada yang beliau itu sampai di level tersebut dengan tingkat pendidikan, maaf, misalkan SMA. Oke, tapi nanti ada faktor yang lain, karena ada prestasi, ada durasi dari sana sampai akhirnya ada di level itu. Beda sama teman-teman mungkin yang langsung tingkat pendidikannya udah tinggi, fresh graduate langsung masuk, ada level yang sama gitu. Ingat ya teman-teman, pasti teman-teman di sini sadar bahwa tidak semua teman yang ada selevel sama kita itu seusia dengan kita. Mungkin kakak tingkat, mungkin seusia sama orang tua kita, ada nggak? Ada gitu. Level staff sampai dengan beliau yang senior ada gitu. Sehingga salah satu faktornya tadi adalah tingkat pendidikan gitu. Tingkat pendidikan itu pasti ya akhirnya kan penilaiannya kemana-mana ya, misalkan terkait dengan pengetahuan bidang, pengalaman ini itu, pengalaman untuk menghadapi masalah yang simpel sampai dengan kompleks dan lain-lain, itu pasti berbeda. Yang selanjutnya apa, kok ada nih sama-sama misalkan apa ya, staff admin gitu ya, kok bisa sih dia gajinya lebih gede dari kita gitu. Nah, bisa juga terkait dengan keterampilan khusus yang dia miliki. Kok aku ngomong keterampilan khusus, kenapa? Karena nanti kalau ada keterampilan khusus, maka akan ada suatu tugas dan tanggung jawab khusus juga. Ini satu kesatuan ya teman-teman gitu. Jadi keterampilan khusus misalkan gini, sebelum nih misalkan level staff ini sebanyak ini, mungkin jumlahnya kan perusahaan juga belum sebesar ini gitu ya, banyak hal tuh, banyak orang melakukan multitasking, dimana satu orang tuh dia ngerjain dalam tanda kutip serabutan ya, yang ini, yang ini, yang ini. Namun dengan namanya organisasi itu tumbuh berkembang gitu ya, pembagian tugasnya mulai kelihatan jelas gitu ya dalam tanda kutip. Kemudian setelah itu, oke, pendelegasian jadi lebih bagus. Hal-hal yang biasa dikerjain sama satu orang gitu ya, yang multitasking itu dibagi-bagi seperti itu. Tapi ingat teman-teman, dengan melakukan ini sangat mungkin kan kalau ada hal yang hanya staff, misalkan aku ngomong staff aja ya, yang udah lama yang tahu dasarnya kok ngerjainnya kayak gini gimana sih, awal mulanya kok kayak gini gimana sih. Nah, dia yang tahu, sehingga dengan adanya keterampilan khusus ini maka akan berimplikasi dengan, akan berhubungan dengan tadi adanya tugas dan tanggung jawab yang
mungkin dia pegang tapi staff yang lain enggak, yang akhirnya apa, berhubungan dengan apa ya, hak yang dia terima gitu. Itu akhirnya begitu nyalurnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi nih yang berhubungan dengan oke, kenapa kok bisa beda gitu ya. Yang selanjutnya adalah tadi aku sebut di awal, masa bakti, lama bekerja. Orang mohon maaf pendidikannya tingkatnya mungkin SMA gitu ya, kemudian dia lama 5 tahun gitu ya jadi supervisor. Teman-teman, seorang lulusan S1 langsung ditaruh mungkin dengan pengalaman kerja 2 tahun 3 tahun gitu ya, set, langsung setara. Jadi kalau teman-teman ngeliat, jangan cuma ngeliat aku lulusan S1 kenapa gajiku setara sama dia yang mohon maaf gitu ya lulusan SMA atau SMK. Ya iya, dia masa baktinya udah lama, berarti kontribusinya udah banyak, pengalaman udah banyak. Teman-teman itu masih fresh, walaupun teman-teman lulusan kampus bagus ya, punya pengalaman di luar sana yang ya oke lah gitu ya, tapi kalau head to head di sini gitu, perusahaan pasti juga akan ada pertimbangan, sehingga akan ada ya benefit yang berbeda seperti itu. Terus apalagi yang mungkin itu misalkan tahu ini nggak ya, pro hire gitu ya, jadi sudah direkrut pada saat dia itu dalam tanda kutip itu udah mumpuni, bahasa kerennya itu dibajak aja deh. Mungkin pernah dengar kata dibajak ya, yaitu pada saat seorang profesional mungkin masih bekerja dalam suatu perusahaan, kemudian ditawari untuk bekerja bergabung di perusahaan lain, mungkin bisa kompetitornya atau industri yang berkesinambungan, di mana dia akan direkrut bukan sebagai seorang yang baru, tapi seorang dengan memiliki pengalaman dan keterampilan yang banyak. Nah, dengan dia masuk ke sana gitu ya, sangat mungkin bahwa dia akan memiliki benefit yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sudah eksis di sana gitu. Karena dia ada pengetahuan dari eksternal ya kan, ada pengalaman dari eksternal yang mungkin dengan dia masuk akan ada hal yang akan diadopsi gitu. Ini wajar sekali sih yang namanya di industri ya gitu ya, mau di small, medium atau big enterprise itu akan seperti itu. Nah, faktor lain yang biasanya ada itu mungkin teman-teman sekarang, ini aku bikin video ini tahun 2022 ya. Mungkin teman-teman udah ngelihat banyak perusahaan yang memiliki cabang di mana-mana gitu ya. Ada yang buat gudang didekatkan ke konsumen, ada yang membuat cabang biar dekat sama nasabah, ada yang bikin suatu plants yang dekat dengan bahan baku gitu ya, ada yang dekat dengan jalur transportasi ini itu gitu. Ini apa artinya? Ada kemungkinan perbedaan benefit atau jabatan tergantung dari lokasi penempatan. Teman-teman sebagai customer service di Jakarta gitu, bayangin aja deh ya, di perusahaan yang sama jadi customer service di Jogja misalkan, atau di kota yang sedikit lebih kecil lagi, di Sragen, di Banjarnegara, di Nganjuk, Ngawi, apalagi sih Malang gitu-gitu ya gitu. Jadi pasti beda dong walaupun sama-sama customer service gitu ya. Ngomong aja perusahaannya sama deh gitu, karena kan beberapa level itu kan masih mengikuti UMK UMR seperti itu. Nah, hal lain yang ini sih lebih kayak subjektif ya teman-teman ya gitu, pasti udah tahu. Ada yang sifatnya itu adalah pribadi, personality and diskriminasi. Itu udah wajar sih, mungkin teman-teman udah tahu bahwa ada perusahaan-perusahaan gitu ya yang aku udah temui, dan mungkin teman-teman dia sudah tahu bahwa sebenarnya gaji gede enggak itu tergantung personality teman-teman. Maksudnya personality itu yang aku sebut di sini adalah kemampuan teman-teman itu nego. Ya, ingat ya teman-teman. Pada saat nego itu tuh teman-teman menjual kemampuan diri, keterampilan diri gitu. Jadi kalau teman-teman jago ngomong, jago nego, kemungkinan dalam tanda kutip di awal itu udah ada angka yang lebih tinggi nggak sih? Apalagi teman-teman punya kemampuan yang luar biasa gitu kan. Gitu. Tapi personality ini juga bisa berhubungan dengan apa nantinya. Nah, faktor diskriminasi gitu. Kenapa kok aku ngomong faktor diskriminasi? Karena nanti akan ada kemungkinan gitu ya. Karena akan ada kemungkinan bahwa ada faktor like and dislike. Nah, masalah like and dislike ini tuh subjektif banget ya teman-teman, antara ya satu dengan yang lain lah. Aku nggak mau bahas di situ sih. Aku lebih kepengen diskriminasi itu yang biasanya itu muncul adalah satu, ada perusahaan-perusahaan yang diskriminasinya itu karena gender, cowok sama cewek gitu. Aku pernah temuin itu. Ada diskriminasi itu antara maaf banget ya good looking sama enggak gitu.
Karena yang good looking ini dalam tanda kutip nanti memang akan difungsikan untuk hal lain sih, tapi di awal tuh udah ada tanda-tanda ke sana. Ini bukan aku yang ngomong ya, aku pernah ada yang sharing soal ini gitu. Dan macam-macam lah gitu. Ada ras tertentu, suku tertentu. Kalau teman-teman melihat ya hubungannya dengan enterprise yang secara global gitu. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang menyebabkan teman-teman akan menemukan bahwa dalam satu tingkat jabatan yang sama, struktural yang sama gitu ya, dengan struktural dan fungsional yang sama, ternyata masih ada benefit yang bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain. Nah, ini akhirnya yang janganlah dibandingkan. Ingat ya teman-teman, yang teman-teman harus lakukan cuma dua. Pertama itu adalah fokus dengan yang dilakukan, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan diri agar kontribusi ke perusahaan itu makin tinggi. Kenapa? Kalau makin, ingat ya, hukum give and take. Kalau give-nya banyak, pasti take-nya banyak. Fungsinya teman-teman itu bukan compare. Kalau mau compare tuh diri sendiri sekarang sama diri kita di masa lalu, bukan compare sama orang lain. Karena kalau compare sama orang lain nggak ada selesainya, malah capek sendiri. Nah, paling itu sementara dari aku teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di sini ada beberapa yang kurang setuju atau mungkin ada alasan lain mungkin yang sudah pernah ditemukan di kehidupan nyatanya, silahkan boleh dituliskan di kolom komentar terkait dengan kenapa sih orang bisa memiliki benefit yang berbeda padahal berada di jabatan struktural dan fungsional yang sama, khususnya dalam satu perusahaan ya teman-teman gitu. Baik, sementara dari aku itu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar atau boleh kirim DM melalui LinkedIn, melalui Facebook, melalui Instagram atau melalui WA aku aja. Terima kasih teman-teman, semoga membantu dan semoga teman-teman sukses selalu dalam menanti karir untuk memperoleh pekerjaan impian. Thank you.